Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 24, Kartu Giok. Ini adalah kartu giok putih, kata wanita itu sambil tertawa. Kartu giok dapat ditemukan dalam batu giok hijau dan putih. Kartu giok hijau dapat menyimpan hingga 1000 koin emas sedangkan kartu giok putih dapat menyimpan hingga 10.000 koin emas. Aku memberimu kartu putih berisi 1000 untuk bunga matahari kerinduan dan 1500 untuk 3 ramuan lainnya, katanya. Dia menunjuk ke arah 3 herbal di sisi lain konter, secara total, kartu giok ini berisi 2600 koin emas. Semua toko yang layak di kota ini menerima kartu giok sebagai bentuk pembayaran jadi kamu harus siap sekarang. Setelah memberikan pengenalan singkat tentang kartu giok, wanita itu tidak lagi memperhatikan Sumin. Sebaliknya, dia memberi perhatian penuh pada bunga matahari kerinduan. Wajahnya dipenuhi dengan senyum dan harapan untuk apa dia akan menggunakannya. Melihat wanita itu tidak lagi memperhatikan Sumin, pemuda itu mengambil kartu giok dan melihatnya. Tidak peduli berapa banyak dia menatap, itu tampak persis seperti kartu giok yang sangat sederhana. Jika bukan karena reaksi pelanggan di dalam toko ketika wanita itu mengeluarkan kartu giok putih, Sumin akan yakin bahwa dia ditipu. Sekarang dia telah melihat keserakahan di mata orang-orang di sekitarnya, dia dengan cepat menyimpan kartu itu di dalam jubahnya dan meninggalkan toko. Satu lagi, dia mulai memburu sebuah penginapan di mana dia bisa memberi makan ular itu makanan yang pantas untuknya. Berjalan melalui jalan-jalan, Sumin segera menyadari bahwa dia telah mencapai toko-toko kelas atas di dalam kota. Penampilannya jauh dari seseorang yang termasuk dalam kota. Semua orang menatapnya dengan ejekan terang-terangan di mata mereka. Bahkan jika dia berhasil menemukan penginapan yang menjual makanan lezat untuk ular itu, pemuda itu cukup yakin bahwa mereka akan melarangnya masuk karena pakaiannya. Ketika sebuah toko pakaian muncul di pinggir jalan, Sumin tidak berpikir dua kali sebelum memasuki toko. Memasuki toko yang berspesialisasi dalam pakaian adalah pengalaman yang sama sekali baru bagi Sumin. Semua pakaiannya sebelumnya telah diberikan kepadanya oleh Wang Li. Tak satu pun dari itu dijahit padanya, tetapi semuanya telah terlalu besar sehingga dia bisa tumbuh di dalamnya. Sumin tidak keberatan pakaiannya longgar dan dia juga tidak keberatan pakaian itu agak kebesaran. Dia bahkan tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Namun, dia peduli tentang menepati janji yang telah dia buat. Dia sangat sadar bahwa hidupnya telah diselamatkan beberapa kali oleh ular yang melingkar di lehernya. Jika membayar ular itu berarti dia tidak lagi terlihat seperti orang kampung atau pekerja kasar, maka biarlah. Meskipun toko itu merupakan pengalaman baru baginya, dia tetap masuk. Dia tidak mengenakan apa-apa selain pakaiannya dan tampak seperti seorang pekerja. Petugas toko langsung pergi ke arah pemuda itu. Wajahnya cemberut dan hidungnya berkerut. Dia berharap pemuda itu memiliki bau busuk. Saat dia mendekat, dia melihat pemuda itu menarik kartu giok putih dari pakaiannya. Kerutannya langsung menghilang dan ekspresinya yang tidak sedap dipandang berubah menjadi wajah yang lembut, baik, dan ramah. "Selamat datang, tuanku yang baik," kata petugas itu sambil mengatupkan kedua tangannya. Setelah itu, dia memberi isyarat agar pemuda itu mengikutinya. "Apa yang bisa kami lakukan untukmu hari ini?" Dia bertanya dengan suara lembut saat dia terus-menerus menatap kartu giok putih di tangan pelanggan. Petugas toko bertanya-tanya dari mana tuan muda ini berasal. "Aku butuh 1 set pakaian. Saya tidak ingin sesuatu yang mencolok juga tidak ingin sesuatu yang berlebihan. Hanya 1 set pakaian biasa dari kain bagus," jawab Sumin. Dia tidak sepenuhnya yakin apa yang harus dikatakan atau bagaimana menyampaikan niatnya. Meskipun dia punya uang sekarang, dia tidak pernah memiliki uang di tangannya sebelumnya. Dia sangat khawatir menghabiskan semuanya dan menjadi tidak punya uang dengan seekor ular yang tampaknya menikmati makan sebanyak naga dewasa. Mendengar uraian itu, pria itu menganggukkan kepalanya beberapa saat. Tanpa membuang waktu, dia tiba-tiba kembali dengan beberapa set pakaian. Salah satu set ini, Sumin langsung menyukai. Itu adalah kemeja hitam dengan celana panjang hitam. Terlampir pada set itu adalah jubah hitam. Jubah itu dilapisi dengan batas merah sederhana dan sabuk merah. Melihat set pakaian itu, Sumin langsung mengambilnya.
Pakaian itu terbuat dari bahan terbaik di sekitar. Saat memakainya, pemuda itu pasti bisa merasakan perbedaan antara pakaian sebelumnya dan set ini. Seolah-olah dia mengenakan awan karena pakaiannya ringan di tubuhnya dan terasa lembut dan tahan lama. Menjahit jubah agar sesuai dengan ukuran Su Min tidak butuh waktu lama. Segera setelah dijahit, Su Min menyerahkan kartu giok putih yang petugas mengambil 13 koin emas. 13 koin emas adalah jumlah uang yang sangat besar untuk satu set pakaian. Namun, Su Min telah memilih bahan terbaik yang mereka miliki di dalam toko. Melihat pakaiannya sekarang, itu pasti bernilai setiap koin. Berjalan di jalan tidak lagi membuat siapapun memandangnya. Meskipun dia masih belum dicuci dan lelah, pakaian yang dia kenakan sekarang sudah cukup untuk membuatnya masuk ke kelas atas kota. Setelah berkeliaran selama 1 jam yang baik, Su Min akhirnya mulai mencium aroma makanan lezat. Saat dia mengikuti aroma ini, dia berakhir di depan sebuah bangunan besar yang dibangun hanya dari marmer. Jendela terbuka dan aroma makanan tercium bersamaan dengan suara ringan dan ceria. Memasuki gedung ini, Su Min dengan cepat menemukan bahwa 2 lantai digunakan sebagai restoran dan area tempat tinggal berada di atasnya. Berjalan ke konter, dia terperangah menemukan bahwa hampir setiap meja sudah dipenuhi pelanggan. Saat Su Min masuk, beberapa orang melihat ke arahnya. Dia merasa bahwa mayoritas pelanggan di dalam toko adalah kultivator. Sadar bahwa dia diawasi, Su Min pergi ke konter. Dengan suara rendah, dia meminta kamar yang bisa dia tempati selama seminggu. Ini adalah penginapan kelas atas dan bahkan kamarnya jauh lebih mewah daripada penginapan yang lebih kecil. Akibatnya, mereka menagih 12 koin perak yang menakjubkan setiap malam. Mendengar ini, Hui Yue dengan sengaja mengambil 1 koin emas dari tasnya dan menyerahkannya kepada pemiliknya. Su Min sengaja memilih menggunakan uang tunai. Dia tahu bahwa dia saat ini sedang diamati. Jika dia cukup bodoh untuk mengeluarkan kartu giok putihnya sekarang, kemungkinan besar dia akan dibuntuti dan dibunuh sehingga seseorang bisa mencuri uangnya. Meskipun 1 koin emas sangat banyak, bukan tidak wajar bagi para pelancong untuk membayar biaya tinggi untuk tempat tidur yang bagus, mandi, dan makanan lezat. Su Min juga memerintahkan agar beberapa piring makanan dibawa ke kamarnya. Pada akhirnya, tidak banyak tip yang tersisa untuk pria di belakang meja. Menerima kunci dan bergerak ke atas, Su Min memusatkan perhatian penuhnya ke ruang makan. Dia tahu bahwa masih ada beberapa pembudidaya yang mengincarnya. Selama mereka tidak mengikutinya, dia tidak melihat alasan untuk memulai perkelahian. Saat dia memasuki ruangan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersiul dengan takjub. Ini sama sekali bukan kamar biasa yang dia tinggali bersama Wang Li. Ruangan itu sendiri sedikit lebih besar dari ruangan yang dia tinggali bersama pengawas selama bertahun-tahun. Itu adalah suite di mana kamar mandi terletak tepat di sebelah kamar tidur. Kamar mandinya memiliki bak mandi terendam dan uap keluar dari air yang dalam. Ekspresi kegembiraan muncul di mata Su Min. Tepat ketika dia hendak membuka pakaian dan masuk ke dalam air, dia mendengar ketukan di pintunya. Ekspresi bahagia di wajahnya menjadi serius. Tubuhnya langsung berubah waspada dan dia perlahan berjalan untuk membuka pintu hanya untuk menyadari bahwa itu adalah makanan yang dia pesan. Piring demi piring masuk melalui pintu. Tak lama, meja dipenuhi dengan makanan lezat dan menggoda. Mengangguk dengan penuh terima kasih, Su Min menutup pintu di belakang pelayan yang menghilang menuruni tangga. Dia bergerak menuju meja. Aroma makanan memenuhi seluruh ruangan dan Su Min tidak lagi memikirkan mandi air hangat. Sebagai gantinya, dia duduk di meja dan dengan lembut menepuk kepala ular itu untuk membangunkannya dari tidur nyenyaknya. Tepukan lembut membangunkan ular dengan sentuhan lembut dan nyaman. Segera, wajah ular itu terangkat sedikit dan lidahnya merayap di udara. Mata hijaunya yang indah terbuka, tapi awalnya tampak seolah-olah pikiran Cao Cao sedikit kacau. Setelah beberapa saat, aroma makanan menyebabkan ular menutup matanya dan menarik napas dengan kuat. Kamu bukan manusia yang jahat, kata ular dengan senyum bahagia di wajahnya. Perlahan-lahan turun ke meja di mana dia mulai perlahan-lahan memakan 1 piring makanan demi 1. Melihat Cao Cao sedang makan dengan cepat, Su Min mau tidak mau membiarkan tawa menggema di kamar yang telah mereka pesan.
Dia dengan cepat duduk di meja dan makan makanan bersama ular itu. Dia dengan cepat bergegas mengisi perutnya sebelum semuanya lenyap. Ketika semua makanan telah dimakan, tawa kecil bisa terdengar dari ular kecil yang merayap di atas meja. Itu melihat sekeliling untuk memastikan bahwa setiap makanan telah dimakan. Meskipun dia telah makan jauh lebih banyak dari ukuran tubuhnya, perutnya tidak sedikit pun menonjol keluar. Setelah beristirahat di kursi selama beberapa waktu, ular dan anak laki-laki itu pergi mandi. Mereka membiarkan otot-otot mereka yang sakit untuk beristirahat dan menghilangkan kotoran yang tumbuh di kulit mereka. Meskipun Sumin berada di sebuah hotel dan tempat tidurnya empuk dan nyaman, pemuda itu tidak menghabiskan waktu untuk tidur. Sebagai gantinya, dia duduk dengan kaki bersilang di atas kasur empuk saat dia berkultivasi. Dia menyempurnakan esensi dari langit dan bumi yang memungkinkan dia untuk mendapatkan lebih banyak ki. Menyempurnakan esensi dari langit dan bumi adalah sesuatu yang membutuhkan waktu. Meskipun Sumin bekerja keras, dia masih hanya prajurit bintang 1 tahap awal. Setelah bertarung di dalam hutan, dia mengerti betapa lemahnya dia. Rencananya adalah untuk menetap di dalam kota sampai dia berhasil mencapai prajurit bintang 2 atau 3. Untuk terus bepergian di dunia yang penuh dengan pembudidaya, yang lemah akan ditelan oleh yang kuat. Memaksa dirinya untuk menjadi bagian dari itu juga adalah sesuatu yang tidak dianggap sebagai keberanian. Sebaliknya, itu jelas kebodohan. Memikirkannya seperti ini, Su Min tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa Wang Li memutuskan untuk mengirimnya pergi begitu dia berhasil mencapai peringkat prajurit bintang 1. Melirik Cao Cao di sisinya, Su Min menghela nafas iri. Ular itu tertidur lelap dan tidak repot dengan esensi pemurnian sama sekali karena dia adalah binatang ajaib. Budidaya untuk binatang ajaib sangat berbeda dari manusia. Sementara Sumin bekerja keras untuk meningkatkan pangkatnya, Cao Cao secara otomatis tumbuh semakin kuat hanya dengan tumbuh dewasa. Dia saat ini tidak lebih dari seorang remaja. Namun, kekuatan yang akan dia dapatkan pada saat dia mencapai usia dewasa tidak diketahui. Juga, tidak ada yang akan tahu berapa banyak makanan yang akan dia makan.